Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kali ini kita akan belajar membuat tulisan tiga dimensi. Tulisan ini tidak semuanya teman-teman harus bisa melukis atau tidak harus semuanya bisa menulis bagus ya. Jadi ketika menggambar tulisan tiga dimensi, yang penting kita bisa tahu triknya. Meskipun kita tidak bakat melukis atau kita tidak bakat menggambar, ataupun mungkin tulisan kita jelek, itu tetap bisa ya. Kita coba saja teman-teman, kita tulis di sini tulisan selamat datang ya. Oke, kita kasih garis dulu tipis teman-teman. Kenapa kita kasih garis di sini? Supaya tulisannya nanti tidak naik atau turun atau tulisannya pas nanti ya. Kita kasih tulisan selamat, kita posisikan dulu S-nya di mana? S, E, kita bikin tipis-tipis dulu. L, A, M, A, T, selamat ya. Oke, selamat. Kemudian bawahnya di A, ini kasih garis juga. T, A, N, G ya. Ini kita kasih sketsa supaya teman-teman ketika ada kesalahan peletakan ini bisa kita hapus. Terkadang ketika menulis itu kekurangannya adalah kita meletakkan terlalu pinggir atau terlalu ke tengah sehingga nanti untuk kanan dan kirinya ini tidak pas. Ya, ini kita sudah lihat di sketsanya sudah jaraknya antara kanan dan kiri ini sudah pas, atas dan bawah sudah pas. Jadi tulisannya sudah pas ini ya, baru kita tebelin. Kita tebelin. Contoh S-nya ini bentuknya dari sini ke sini. Jadi kita kasih tulisan seperti ini. Nah, jadi kita tebelin sesuai dengan kemampuan kita ya. Tidak harus bagus teman-teman. Yang penting posisinya pas. Ini lokasinya S di sini, lokasinya E di sini. Jadi kita buat E-nya seperti ini. Jadi fungsinya sketsa tadi untuk memberikan lokasi atau titik pasnya sebuah tulisannya. L kayaknya seperti ini. Lah ini L-nya sebenarnya kan jelek teman-teman. Tidak masalah teman-teman ya, tidak masalah. Ini A, A-nya di sini. Kemudian M. Nah, seperti ini ya. Jadi M posisinya di sini. Ini kita tidak usah khawatir keliru teman-teman. Yang penting posisinya sudah pas ya. Selamat, A-nya di sini. Nah, gini ya. Kemudian T-nya di sini. Jadi tulisannya tidak harus sempurna bagus ya. Yang penting ketika orang lain baca itu kelihatan, oh ini ternyata tulisan A, oh ini ternyata tulisan S gitu ya. Kemudian di sini ditulis D. D seperti ini ya. Kemudian lokasinya di sini ya, A-nya lokasinya di sini. Nah, A-nya, T-nya kita taruh di lokasinya di sini. Jadi teman-teman tulisannya itu tidak harus bagus ya, karena nanti kita kasih efek tiga dimensinya. A-nya seperti ini, selamat datang ya. N-nya di sini. Kemudian G-nya di sini. Nah, jadi kuncinya habis ini teman-teman, kuncinya ada di sini. Kuncinya itu kita tarik garis ke bawah sini di pojok-pojokan ya. Kita tarik garis ke bawah di pojok-pojokannya. Nah, seperti itu ya. Ini juga ditarik garis di tiap pojokan seperti ini. Baru teman-teman kita ikutin garis yang paling bawah ini, kita ikutin bentuknya. Kalau bentuknya ke bawah juga kita ikutin ke bawah gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini lurus, kita ikuti lurus. Ini melengkung juga kita ikuti melengkung gitu ya. Jadi kita ikuti bentuknya sesuai dengan garis hurufnya. Kalau hurufnya melengkung kita ikuti lengkung ya. Semakin mirip dengan atasnya semakin bagus ya. Jadi ini melengkung ke atas, ini juga kita buat melengkung ke atas ya. Nah, seperti ini. Nah,
seperti ini ya teman-teman ya, kita bikin sesuai dengan bentuk garis di tulisannya. Nah, jadi seperti ini ya. Setelah itu teman-teman baru kita arsir bagian tepi-tepinya saja. Contoh di sini ya, kita arsir ke sana ke tengah. Ini juga kita arsir ke tengah. Ini kita arsir ke tengah sini. Dari tepi sini kita arsir ke tengah sini. Terus ini tepinya yang paling tepi teman-teman kita tebilin. Ini kita arsir ke tengah. Nah, ini kita arsir ke tengah, ini kita arsir ke tengah. Situ seterusnya ya. Terus seperti ini. Jadi teman-teman bisa kelihatan seperti 3 dimensi ini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian teman-teman, ini juga sama, kita arsir ke tengah, ini kita arsir ke tengah. Jadi arsirannya ke tengah semakin lama semakin hilang ya. Ini juga sama seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita arsir seperti ini teman-teman. Untuk bagian-bagian tertentu, karena butuh ini sebenarnya ditambahi boleh, tidak ditambahi boleh. Untuk bagian-bagian tertentu teman-teman ini tidak wajib ya, untuk menambah saja. Ini kita tebelin, contoh di tepi-tepi ini atau di sudut-sudut kita tebelin sebagai pembatas huruf ya. Nah, kita tebelin seperti ini. Untuk pembatasnya teman-teman kita tebelin seperti ini ya. Tapi itu tidak wajib ya teman-teman, kalau teman-teman bisa ya. Jadi kita batasin seperti ini menandakan bahwa hurufnya pisah. Jadi seperti ini ya. Lanjut teman-teman, setelah itu kita haluskan ya. Menghaluskannya pakai apa? Terserah teman-teman. Di sini saya pakai kuas ya. Boleh pakai tangan, kalau pakai tangan diginikan, digosok-gosok ya. Ini supaya halus saja. Kalau pakai kuas juga sama, digosok-gosok. Pakai tangan boleh, pakai kuas boleh. Yang kita gosok adalah bagian sudutnya saja dan bagian paling atas. Yang bagian bawah tidak usah teman-teman ya, bagian sudut dan bagian atas saja. Nah, seperti ini ya. Terus ini juga sama, kita gosok bagian sudut dan bagian atas. Nah, ini kita gosok seperti ini ya. Oke, ini tulisannya sudah jadi ya teman-teman. Yang bagian atas juga kita gosok sedikit saja teman-teman. Terus teman-teman, untuk tambahannya kita kasih tepinya goresan seperti ini. Ini hiasan ya teman-teman. Sebenarnya kita anggap ini sudah selesai, tapi supaya sempurna ya, nanti seandainya suatu saat teman-teman diminta untuk menggambar tulisan selamat datang atau mungkin tulisan yang lainnya, bisa dibuatkan trik seperti ini. Nah, ini bentuknya bebas ya, bentuknya bebas. Terus kemudian yang paling atas ini kita kasih tarik garis ke sini, ke bawah juga sama. Tarik garis ke bawah ya. Nah, ini seperti ini. Ini yang ini enggak, yang bawah enggak. Khusus yang atas saja. Kemudian sama seperti tulisan selamat datang, yang atas kita kasih garis sesuai dengan sesuai dengan garis sebelumnya ya. Nah, kita ikuti bentuknya. Kalau ke bawah juga ke bawah, kalau ke samping gitu ya. Ini seperti ini. Jadi garisnya teman-teman ngikutin bentuk yang ada di atasnya. Nah, setelah itu teman-teman baru kita kasih arsiran seperti tadi ya. Kita kasih arsiran seperti tadi, tapi tepinya saja. Nah, tepi-tepinya saja ya. Nah, seperti ini. Kita kasih arsiran tepi-tepinya saja.
Nah, seperti ini ya teman-teman ya, kita arsir. Terus kemudian kita tebelin ya, kita tebelin yang bagian tepi yang paling bawah ini kita tebelin ya. Yang paling bawah kita tebelin. Nah, seperti ini ya. Kita tebelin teman-teman ya, yang paling bawah. Nah, yang sebelah sini aja, yang bagian atas. Yang tadi ada garisnya kita tebelin, kemudian sedikit kita kasih arsiran, sedikit kita arsiran seperti ini ya. Nah, sedikit kita arsir. Habis ini setelah kita arsir baru kita haluskan teman-teman. Nah ya, seperti ini. Nah, kita arsir seperti ini ya. Lalu kita arsir sedikit juga, jangan terlalu banyak arsirannya. Baru setelah itu kita haluskan teman-teman, yang bagian bawah saja kita haluskan. Nah, seperti ini ya, yang bagian bawah kita haluskan. Jadi kelihatannya ini agak mengambang sedikit ya. Oke, jadi seperti ini. Kita haluskan yang paling bawah. Nah, kita haluskan juga. Jadi seperti ini ya. Terus teman-teman, supaya efeknya lebih dramatis lagi, di tulisan selamat datang juga kita kasih tebel-tebel kayak tadi ya. Kemudian kita kasih sedikit arsiran. Kenapa teman-teman? Supaya tulisannya selamat datang ini tidak nempel sedikit ya. Jadi ada sedikit bayangannya sedikit ya. Jadi seakan-akan agak ngambang sedikit di atasnya permukaan ya. Jadi kita kasih seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oh, ini S-nya lupa ya, ini harusnya S-nya ditambahin lagi nih ya. Oke. Baru kita arsir, kita haluskan ya. Nah, pakai tangan boleh, pakai tisu juga bagus, cotton bud juga boleh ya. Kalau tisu itu untuk permukaan yang banyak nanti ya, yang kita arsir. Kalau seperti ini lebih baik cotton bud atau tangan teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman sudah ahli mungkin bisa pakai tisu ya, tapi tisu ini untuk yang bagian luas saja. Contoh kita mengarsir yang bagian ini kan luas, ini pakai tisu ya. Kalau yang bagian-bagian yang tidak luas, ini cukup pakai kuas atau pakai cotton bud. Pakai kapas juga boleh teman-teman ya. Oke, tulisannya selamat datang sudah agak naik ya. Kalau ini kan masih nempel yang bawah. Kalau yang ini sudah kelihatan agak naik tulisannya ya. Oke, tulisan seperti ini, lanjut. Nah, teman-teman seperti ini ya. Jadi tulisannya itu akan kelihatan agak naik ya, agak naik dari dasarnya, dari permukaan dasarnya. Selamat datang. Nah, kita kasih arsiran sedikit saja teman-teman. Yang penting ada sedikit ya. Baru kita haluskan lagi seperti tadi. Di tulisan nanti seperti ini akan berdampak gambarnya kelihatannya agak naik ya, jadi tidak nempel langsung di tanah. Ini teman-teman, ini sebenarnya adalah trik ya, trik saja teman-teman, semuanya bisa nyoba di rumah. Lanjut teman-teman, kita kasih efek yang lebih dramatis lagi, yaitu efek pecahan-pecahan ya, pecahan-pecahan. Jadi kita kasih ini, anggaplah ini di sini kita bikin gambar batanya ya, kecil-kecil, ini bata. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau bisa sih digaris ya teman-teman, digaris lurus ya. Kalau bisa digaris supaya hasilnya lebih rapi ya. Oke, terus kemudian teman-teman kita kasih selang-seling seperti ini. Ini kasih selang-seling ya. Nah, selang-seling. Setelah itu selang-seling seperti ini. Nah, ya. Kemudian di sini ya. Kemudian ini. Kemudian selang-seling ya. Jadi tidak semuanya kena ini ya.
Kita bikin selang-seling seperti ini. Jadi ada yang kelihatan, ada yang enggak ya. Terakhir teman-teman kita kasih sedikit retakan di sini, kelihatan ada retakan ya. Nah, di sini kelihatan sedikit retakan. Selamat datang, biar kelihatan lebih dramatis ya, seninya biar keluar. Nah, kita kasih sedikit retakan sini, tidak usah banyak-banyak teman-teman ya, sedikit aja. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya. Jadi ini bisa digunakan untuk menghias buku ya, untuk menghias gambar juga bisa, untuk kaligrafi diganti dengan tulisan Arab juga bisa teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.